Dari modul 1 ini ada 4 modul. Yang pertama adalah tentang filosofi pendidikan Ki Hajat Dewantara. Kemudian ada modul berikutnya adalah tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul berikutnya adalah visi guru penggerak. Dan kemudian juga yang modul terakhir ini adalah tentang budaya positif. Gila, ini adalah fenomena yang terjadi gitu ya. Terima kasih Pak. Ini lanjut ya. Jadi kalimat prakarsanya untuk membangun visi itu berupa kalimat prakarsa yang coba saya buat adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk menggali potensi murid. Jadi konsep di bagaimana apa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka menggali potensi murid. Kemudian bagaimana caranya ini di kanvas bagja. Kemudian sesuai karakteristik alamiahnya. Kenapa karakteristik alamiahnya ini saya coba tegaskan dalam kalimat prakarsa? Karena tadi berdasarkan prinsip petani oleh Ki Hajat Dewantara gitu ya, bahwa kita hanya bisa menyemai dengan baik, mengasih pupuk biar lebih tumbuh lebih cepat dan sebagainya, tapi tidak akan mampu mengubah karakteristik alamiah murid-murid kita. Ya. Kita hanya bisa memfasilitasi saja, tapi tidak bisa mencerabut 100% mengubah 180 derajat dari apa yang dipikirkan oleh siswa dengan pikiran yang kita miliki, tidak bisa. Ya, makanya saya tambahkan sesuai karakteristik alamiahnya. Ya. Baik, buruk, kurang, biasa. Ya. Kemudian ini tahapannya bagja. Bagja itu B-nya adalah buat pertanyaan, kemudian A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, kemudian J-nya jalin rencana, dan lakukan aksi perubahan di A yang terakhir. Tujuannya adalah apa? Tegak lurus kepada tujuan kita saat ini adalah dalam rangka mencapai elemen dalam dimensi profil pelajaran. Nah ini visi amanahnya, ada nanti bisa disebutkan satu bersama. Ya. Murid akan memiliki landasan ketuhanan dan sebagainya, gitu ya. Kemudian mandiri, murid mampu menentukan langkah diri yang percaya akan potensinya. Karena kadang-kadang murid itu tidak tahu itu potensi apa. Kita yang harus memancing, kita harus melihat. Kemudian privatif murid tentu terhadap prinsip kehidupan yang terjadi untuk benar kritis seperti Pancasila. Kemudian asal murid hadir tradisi sebagai warga kita adalah Indonesia, tetapi kita tidak memiliki dunia. Ini kita coba tanamkan kepada kita. Kemudian aplikatif, murid kreatif dalam menerapkan kehidupan dan pengalaman Indonesia. Kemudian ada murid tetap bersama dalam menggunakan keuangan. Ini adalah menjadi PR kita bersama dalam mengantarkan dan visi amanah ini ya sebagai pandangan dari 6 dimensi Tindakan kita dalam rangka mendisiplinkan anak-anak kita itu baik. Kayaknya kan seperti itu. Namun, ya, tadi disampaikan di awal juga, Ki Hajat Dewantara juga menyatakan bahwa anak itu sudah memiliki tabiat dasarnya. Jadi bukan kertas kosong, dia sudah memiliki bawaannya. Ini adalah menjadi tantangan kita dalam mengontrol hal. Maka ada 5 posisi kontrol dengan karakteristiknya yang masing-masing. Yang pertama adalah penghukum. Ya tadi tuh, pokoknya gini, kamu telah melanggar aturan, kamu telah ini, telah itu adalah posisi kita dalam rangka pendisiplinan sebagai penghukum. Dan anak-anak yang bandel pun, anak-anak yang kurang perhatian pun, tetap pada dalam dasar dirinya adalah sudah mencatatkan dalam seluruh hatinya. Dan kita tahu sendiri kan, bahwa tindakan apa yang kita lakukan itu kan ternyata juga tidak langsung mengubah, tidak kapok, terus aja, bahkan berganti gitu kan. Ini suatu sistem yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Sininya adalah kalau kita
statement seperti itu. Ya, kamu cobalah ini. Jadi seperti itu namanya posisi kontrol. Kita mengontrol orang lain itu sebagai membuat rasa bersalah. Ya, nanti kalau kamu telah terlalu saya sebagai guru, kan nanti dimarahi misalnya, atau ditegur oleh kepala sekolah. Itu adalah posisi kontrol sebagai membuat rasa bersalah. Dan itu efektivitasnya dalam kedisiplinan kurang. Ya, makanya untuk memiliki akses yang positif, makanya ada 3 poin dalam diskusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini adalah ketika anak-anak melanggar, maka kita jangan langsung justice bahwa dia itu bersalah. Coba untuk bagaimana menstabilkan, karena tadi adalah satu bagaimana anak itu, karena kan kita tahu sendiri ketika anak baik berbicara tentang menegur dia ataupun misalnya mendisiplinkan dia, tetapi tetap apa yang dia lakukan itu tetap bahwa tindakan kami itu salah, melanggar. Ya, gitu. Jadi jangan sampai misalnya karena kelembutan kita, karena komunikasi kita, si anak tidak merasa bersalah, kan itu kan bahaya. Nah, jadi tetap ditegaskan kembali dalam pendidikan diskusi bahwa tetap kalau yang namanya pelanggaran, tidak melanggar. Ya, kemudian tindakan berikutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi ditarik kepada kesepakatan bersama di kelas itu. Jadi sehingga akhirnya dia merasa melanggar kedisiplinan itu yang melanggar keyakinan bersama. Sehingga apa? Ada karakter baik yang diharapkan. Karena ini adalah sebuah komitmen bersama, dia mengakui melanggarnya. Kemudian dia juga memberikan alasan kenapa dia melanggar. Kemudian juga dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Kenapa harus diperbaiki? Karena juga ini melanggar keyakinan bersama yang sudah sebelumnya dibuat oleh kita, misalnya antara guru dengan jangan kita enak pada pengalaman dan pada akhirnya kita merasa tertawai diri sendiri. Kok kenapa saya tidak bilang dari materi yang saya lakukan selama dari kita membuat asesmen diagnostik kali itu dengan tidak perlu yang instrumen yang banyak-banyak, bikin pertanyaan-pertanyaan singkat saja, pertanyaan-pertanyaan pemantik, ya, yang menggugah bagaimana gitu, coba masuk ke dalam dunianya mereka, ya, membuat asesmen diagnostik. Misalnya kamu kalau belajar enaknya dengan apa gitu digunakan, gambar, video, apakah kadang-kadang kita mudah mau yang sukanya verbal, mau kelihatan, mau yang deskriptif, hajar dengan cara yang sama. Nah, ini kita coba perlahan-lahan lah. Ya, 1-2 kita coba identifikasi. Mungkin belum bisa seperti yang dikonsepkan itu mencapai ansar, tapi paling tidak harus melangkah. Ya. Bagaimana mereduksi, menyerap potensi murid yang ada. Jadi kamu bisa apa ini nanti Pak Iri, ya misalnya kayak BK, ya, sudah mendapat siswa baru. Ya, baru saya misalnya beringinan ketika di MPLS itu ada instrumen lah, beberapa pertanyaan yang bisa paling tidak ada pertanyaan kamu kalau kuliah, kalau misalnya kamu itu ada tertulis dan kemudian nanti dianalisis. Saya kira teman-teman di bimbingan konseling jauh lebih paham tentang hal itu.
Jadi baju itu, cuman kayaknya kemarin itu masih. Jadi mudah-mudahan di kelas berarti akhirnya Bapak Ibu Guru coba untuk kemudian kita berbicara langsung dapat produk materi. Dan sekarang mah udah kurikulum merdeka tidak pada target materi. Makanya ada nanti sebenarnya kalau karena kalau belajar sendiri itu jangankan Bapak Ibu yang jarang membaca, kami saja yang sudah sering baca ini, baca itu juga masih apa ya, pada pokok. Ya masih mereka-reka. Oh ini. Jadi nggak bisa suruh belajar, karena memang harus bicara sama orang. Karena kita goalnya kan yang sama gitu ya. Kemudian apakah ada cara terbaik untuk menggali potensi murid? Ya, jadi pertama adalah membuat kegiatan yang memungkinkan potensi murid muncul. Jadi jangan mendominasi kita sebagai guru. Kemudian memberikan kesempatan pada murid untuk menunjukkan potensinya. Ya mungkin Bapak Ibu jauh lebih aplikatif yang di lapangan dengan segala hal-hal yang tidak terduga. Nah, ini adalah membuat pertanyaan-pertanyaan, lebih banyak pertanyaan mungkin jauh lebih baik. Tetapi dari sekian banyak pertanyaan itu kita coba biar lebih fokus, ya kita ambil beberapanya dan biar kita lebih konsisten untuk merealisasikan.